perjalanan pas hujan ya teman-teman ini ya, dari gerbang tol Pakis Malang menuju ke Gresik teman-teman, full tol ya ini nanti ya. Nah ini ya teman-teman ya, binus itu juga terlihat dari tol ini ternyata. Oh, jalurnya berkabut seperti ini ya teman-teman ya. Wah, mesinnya bagus banget ya ini teman-teman. Ini rest area pertama ya teman-teman ini tadi. Nah ini ya teman-teman ya, di sebelah kiri ini ada jalur yang menaik nanjak ini. Ini fungsinya adalah untuk jalur darurat teman-teman. Ketika misalkan ada rem blong gitu teman-teman ya, nah itu diarahinnya ke situ teman-teman. Nah di sini ini ya teman-teman ya, pemandangannya itu bagus banget di sini teman-teman. Ada semacam bukit yang dibelah gitu loh teman-teman. Nah ini tadi saya itu ngetap pertama di Pakis Malang teman-teman ya, masuk tadi. Dan ini ngetap kedua ya, nggak tahu nanti di sini bayar berapa atau hanya ngetap aja ya mungkin ya. Tol ini itu adalah tol ini ya teman-teman ya, penghubung ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ke arah Jakarta, nah itu jangan sampai salah ngambil jalan di sini teman-teman. Kalau mau ke Jakarta, mau ke Mojokerto, Jombang itu belok ke kiri di sini teman-teman. Kalau sudah terlanjur ke sini ya sudah, teman-teman harus muter lagi, keluar tol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi di Ide Traveling. Nah di video kali ini teman-teman, saya mau menunjukkan kepada teman-teman rute perjalanan dari gerbang tol Pakis ya, tadi saya naiknya teman-teman, menuju ke gerbang tol Kebomas di Gresik teman-teman. Jadi perjalanan saya nanti dari Malang kota menuju ke Gresik ya teman-teman. Nah nanti jalurnya seperti apa? Ini suasana di jalurnya adalah hujan teman-teman. Nah nanti kondisinya seperti apa, simak terus di video ini teman-teman. Oke, mari kita awal dengan membaca sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang saat ini sedang sakit diberikan kesembuhan dan kesehatan, yang sedang di perjalanan semoga diberikan keselamatan. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, video perjalanan saya ya dari Malang menuju ke Gresik teman-teman, full tol ini nanti videonya ya. Saya awali dari pertigaan ini ya teman-teman ya. Kalau kanan ini ke arah Kedung Kandang ya teman-teman ya. Saya coba nganan di sini teman-teman. Nah ini ya sudah ada rambunya seperti ini teman-teman. Malang kota lurus, kalau ke Pandaan Malang lewat jalan tol itu belok ke kanan ya teman-teman ya, di depan nanti. Nah ini ya teman-teman ya, di pertigaan ini saya ngambil belok ke kanan teman-teman, menuju gerbang tol Pakis. Nah, ini nanti videonya saya akhiri hingga keluar tol Gresik ya teman-teman ya. Nanti saya belum tahu keluarnya di Kebomas atau di Manyar. Gerbang tol Pakis, ini sudah ada tulisannya seperti ini teman-teman. Gerbang tol Pakis 150 meter. Nah ini gerbang tol Pakis Malang ya teman-teman ya. Nanti saya sekalian infokan untuk biaya tolnya berapa. Oke, saldonya masih 197.500. Insya Allah masih aman teman-teman. Perjalanan pas hujan ya teman-teman ini ya, dari gerbang tol Pakis Malang menuju ke Gresik teman-teman, full tol ya ini nanti ya. Nah ini sudah ada rambunya, Singosari Lawang Surabaya lurus teman-teman. Hujannya cukup deras ini ternyata teman-teman ya di sini ya.
Oh ini ya, sebelah kiri ini ada masjidnya warga. Bagus banget tuh masjidnya teman-teman. Tinggi ya, jadi terlihat dari jalan tol ini bagus. Jadi perumahan Araya itu ada di sekitaran sini teman-teman. Jadi saya tadi sebelum naik tol ini ya, saya tadi sudah lewat di perumahan Araya teman-teman. Dan luar biasa memang, di tengah-tengah perumahannya ada ininya, kelewatan jalur tol ini teman-teman. Luas banget untuk area perumahannya. Mungkin ada yang nonton video ini warga di perumahan Araya, atau mungkin malah nonton video saya yang lewat di Araya ya. Jangan lupa dikomentarin nggih. Mungkin ada yang informasi yang terlewat dan perlu ditambahkan begitu. Nah ini ya teman-teman ya, BINUS itu juga terlihat dari tol ini ternyata. Oh yang bangunan yang baru tadi ini ya ternyata ya. Wah. Harusnya sih ya kalau menurut saya ya, gerbang tolnya ditambah satu lagi di dalamnya perumahan Araya sini loh. Eman-eman soalnya. Pas BINUSnya itu pas di samping tol ini ya ternyata teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman naik tol dari gerbang tol Pakis, nanti pasti nggak jauh dari gerbang tolnya itu baru naik langsung terlihat teman-teman. BINUS Araya Malang. Kondisi hujan seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di dalam jalan tol ya jangan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi ya teman-teman ya. Khawatirnya kalau misalkan nanti licin bisa tergelincir teman-teman. Ini di depan ini kalau mau ke Batu ya teman-teman ya, atau ke Malang Kota juga bisa exit dari gerbang tol Singosari teman-teman. Videonya sudah saya buatkan ya teman-teman ya, perjalanan dari Probolinggo ini, Probolinggo Kota, masuknya dari gerbang tol Probolinggo Barat menuju ke gerbang tol Singosari Malang teman-teman. Itu sudah ada di video saya teman-teman. Tapi nggak tahu nanti yang tayang duluan yang mana, apakah yang ini atau yang itu ya. 500 meter, oke. Lawang Purwodadi Surabaya, ngambil jalur ke kanan, siap. Nah di sini nih ya, kalau mau ke Batu tadi atau ke Kota Malang bisa turun belok kiri. Nah ini teman-teman ya, di depan ini itu adalah exit gerbang tol Lawang teman-teman di Malang ya. Semoga diberikan keberkahan dalam hujan ini teman-teman. Jalurnya berkabut seperti ini ya teman-teman ya. Ini suasana dari Malang menuju ke Gresik ya nanti teman-teman. Ini luar biasa, ini masih jam segini tapi sudah berkabut, tidak kelihatan seperti ini. Jadi harap tetap waspada teman-teman. Kalau misalkan melewati jalur tol ya pas waktu hujan, mohon hati-hati. Wah luar biasa teman-teman, hujannya lebat sekali ya. Dari Malang ini perjalanan saya. Wah masjidnya bagus banget ya ini teman-teman. Ini rest area pertama ya teman-teman ini tadi. Duh, tak ya. Nah ini ya teman-teman ya, ini tadi saya sudah selesai dari rest area ini tadi.
Nah ini saya mau lanjut lagi ke jalan tol Malang Surabaya ini teman-teman. Kondisinya hujan ya teman-teman ya sore ini. Di sebelah kiri ini ada jalur yang menaik nanjak ini. Ini fungsinya adalah untuk jalur darurat teman-teman. Ketika misalkan ada remblong gitu teman-teman ya. Nah itu diarahinnya ke situ teman-teman. Itu sudah standarnya dari jalan tol ya teman-teman ya. Ada seperti itu teman-teman. Mungkin kan ada yang kadang itu masih bingung ini fungsinya buat apa gitu kan. Nah tips berkendara aman juga teman-teman. Kalau misalkan ngantuk atau misalkan kelelahan, sebaiknya mampir dulu di rest area ya teman-teman ya. Kemudian ngopi-ngopi dulu. Karena ini tadi saya juga sudah cukup ngantuk teman-teman, karena nyetir dari pagi. Tadi pagi saya ke Bromo teman-teman. Nanti videonya silahkan dicari di channel Edo Traveling ini teman-teman, sudah ada ya. Saya tadi ke Bromo, terus ke keliling kota Malang, terus keliling juga di perumahan Araya itu teman-teman ya di Malang. Jadi ya cukup ngantuk teman-teman sebenarnya tadi. Tapi sudah mampir di rest area, terus beli kopi ini tadi teman-teman ya. Kopi rest area. Kopinya di ini teman-teman, di Basmalah ya. Jadi luar biasa ya, sekilas info teman-teman, toko Basmalah itu ternyata tidak hanya di jalur ini ya teman-teman ya, jalur Probolinggo, kemudian Lumajang, Jember, Bondowoso ya teman-teman ya. Ternyata di jalan tol di sekitaran timur Jawa Timur sini ya, Malang sini ternyata banyak teman-teman, dan alhamdulillah sangat membantu sekali teman-teman. Jadi di dalam tokonya itu diputarkannya itu bukan lagu-lagu teman-teman, tapi diputarkannya adalah murotal Al-Quran ya. Terus semua karyawannya itu memakai sarung teman-teman. Laki-laki semua. Yang laki-laki semua ya, memakai sarung dan pakai songkok. Nah ini luar biasa. Semoga menginspirasi pengusaha-pengusaha muda Indonesia teman-teman ya, membuat usaha-usaha yang serupa tidak masalah teman-teman. Yang penting kita tetap berusaha. Nah, di sini nih ya teman-teman ya, pemandangannya itu bagus banget di sini teman-teman. Ada semacam bukit yang dibelah gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman perjalanan dari Malang ke Surabaya lewat tol ya, itu pasti lewat sini kan teman-teman ya. Ini bukitnya dibelah seperti ini teman-teman, bagus loh. Seperti ini teman-teman suasananya ya. Ini hujan ya sepanjang dari Malang tadi teman-teman. Wah, dari sini kelihatan ini teman-teman, kota Surabaya ya teman-teman ya. Nah, dari sini kelihatan banget teman-teman. Di sana itu sepertinya kota Sidoarjo atau Surabaya ya teman-teman ya. Nah, sebelah kiri ya, ini kalau dari jalan tol teman-teman, itu terlihat ada Masjid Bu Agus teman-teman sebelah kiri ini. Tetap hati-hati ya, walaupun jalannya sepi, tapi karena ini habis hujan teman-teman, jadi kita harus tetap menjaga jarak aman dan mengatur kecepatan ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada rambunya. Bangil, Pasuruan, Probolinggo ngambil kiri, Gempol, Surabaya, Sidoarjo lurus teman-teman. Nah ini Bangil, Pasuruan, Probolinggo ngambil ke kiri teman-teman. Kalau mau ke Banyuwangi bisa juga ya lewat sini teman-teman. Nah di sini pokoknya jangan sampai salah ngambil jalur. Kalau ke Surabaya lurus teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman ke Surabaya ngambil ke kiri ya, nanti tembusnya ke Pasuruan teman-teman. Jadi sekali tap, nanti tapnya itu di akhir ya teman-teman. Kalau dari misalkan kita berangkat dari Probolinggo terus mau ke Malang gitu teman-teman, nah tapnya itu bayarnya sekali aja di akhir teman-teman. Loh di sini alhamdulillahnya malah nggak hujan di sini, atau sudah kering ya mungkin tadi siang hujannya. Di kanan ini ya teman-teman ya, terlihat ya dari kamera ya, di sebelah kanan ini, di seberang jalan tol ini loh ada Masjid Bu Agus ini.
emang harus begini ya kalau di dekat jalan tol itu, bikin bangunannya atau misalkan masjidnya itu yang tinggi ya teman-teman ya. Jadi kalau dari jalan tol itu terlihat megah ya. Nah ini ada rambunya lagi teman-teman, Gempol Porong Bangil 1 km keluar teman-teman. Jadi kalau mau ada yang ke Lumpur Lapindo, Sidoarjo teman-teman ya, itu bisa turun di depan ini nanti ya. Saya sebenarnya sudah kepengin ya teman-teman bikin video update di lokasi semburan Lumpur Lapindo teman-teman, yang ada di Sidoarjo itu ya. Saya kepengin melihat nanti kondisinya itu seperti apa saat ini ya. Benar-benar nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya pengen ke sana teman-teman, pengen lihat saya. Jadi video ini nanti saya keluar di tol Kebomas ya teman-teman ya, tol Kebomas di Gresik teman-teman. Karena kalau Malang Surabaya kan pasti sudah bosen ya teman-teman ya, dan teman-teman pasti sudah hafal kan. Tapi kalau tol Malang Gresik ya itu mungkin kan ada mungkin warga yang dari sekitaran Malang atau mungkin dari Blitar gitu kan, yang mungkin domisili keluarganya atau mungkin malah orang tuanya di sekitaran Lamongan, Gresik, Tuban, Bojonegoro itu ya, itu bisa lewat jalur ini teman-teman. Karena jalurnya cepet banget ya. Ini tadi kalau dari Malang ke Kebomas itu ya estimasi sekitar 1 jam 45 menit ya kurang lebih teman-teman perjalanannya itu. Nah kalau dari sini ini estimasinya itu adalah 56 menit teman-teman, kurang lebih 52 km. Jadi kecepatannya harus kecepatan mungkin ya 90-100 gitu ya teman-teman ya, idealnya. Tapi kalau di jalan tol seperti ini, sekali lagi ya teman-teman ya, saya sarankan tetap waspada, hati-hati, karena sesuai dengan ini ya teman-teman ya, info-info yang beredar di WhatsApp grup itu kan teman-teman ya, bahwa tol Indonesia itu posisinya masih belum aman teman-teman. Jadi bahan ininya, bahan aspalnya ini atau landasan atau konstruksinya ini kan bahannya adalah semen ya teman-teman ya. Jadi semen itu cenderung licin gitu infonya teman-teman. Jadi untuk roda itu bisa ada potensi tergelincir gitu loh teman-teman. Kemudian pembatas tengah ini teman-teman ya, ini kalau menurut standar internasional itu harusnya bukan beton infonya, harusnya itu yang mirip-mirip kayak airbag gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kena benturan kendaraan itu mengembang gitu kan teman-teman ya. Nah kalau di Indonesia kan semuanya ini semen ya teman-teman ya, beton ya. Jadi dindingnya beton, kemudian lantainya juga cor-coran teman-teman. Dan bagian pembatasnya ini harusnya bisa kalau kena mobil itu ya itu lebih kayak tabung-tabung gitu loh, jadi nanti putar membentuk. Oh iya ya. Nah ini kalau di depan ini gerbang tol Tanggulangin Porong Krembangan ya teman-teman ya, bisa naik dari sini juga teman-teman, atau turun ya maksudnya, bisa keluar dari depan ini nanti. Oh di sini sudah mulai agak padat ya teman-teman ternyata. Kurangi kecepatan, gerbang tol Kejapanan 1 km lagi. Oh, oke. Jadi kalau warga Mojokerto Kabupaten, Mojokerto Kota, terus Pasuruan, kemudian mana lagi ya? Ya mungkin yang domisili di Jombang yang dekat ke Mojokerto gitu ya maksud saya. Itu bisa turun dari Kejapanan ini teman-teman. Nanti lewat jalur Mojosari. Kapan-kapan tak buatkan videonya teman-teman, jalur Mojosari ya. Saya belum pernah bikin ke Mojokerto Kota, Mojokerto Kabupaten itu ya. Nanti kapan-kapan saya pengen buatkan videonya teman-teman. Nah ini Porong lewat arteri, nah, silahkan keluar. Sidoarjo Surabaya jalan tol lurus, oke. Nah ini jalan tolnya sangat megah teman-teman di sini ini, luar biasa ya. Pokoknya saya kalau lewat jalur ini mengingatkan saya pada ini teman-teman, kalau di Bekasi itu ya,
di Cikarang itu ada gerbang tol ini teman-teman, gerbang tol Cikarang utama itu ya, banyak gini loh teman-teman ininya, apa namanya itu, pintu atau gate-nya itu seperti ini. Nah ini tadi saya itu ngetap pertama di Pakis Malang teman-teman ya, masuk tadi, dan ini ngetap kedua ya, nggak tahu nanti di sini bayar berapa atau hanya ngetap aja ya mungkin ya. Ini di depan saya ini ada Corolla Altis teman-teman, sedan ya, ini mobilnya ya, mewah ini. Saya dulu sempat kepikiran kepingin punya sedan teman-teman, sebenarnya ya, sebenarnya itu kepinginnya itu saya itu sama istri saya pengen beli sedan lah, ternyata itu setelah kita pikir-pikirkan ya, karena saya sama istri saya ini kan rumahnya deket ya teman-teman ya, tetanggaan, jadi kalau misalkan kemana-mana harus ngajak keluarga itu agak ini teman-teman, agak repot ya kalau cuman sedan ya. Ini ada tarif tolnya ya ini tadi teman-teman ya, saya nggak baca tadi. Ini kalau misalkan ada struknya saya ambil nanti. Oh nggak keluar. Oke sudah ya teman-teman ya, 53.000. Ini tadi mau saya cetak resinya tapi kok nggak keluar teman-teman. Ya wes, 53.500 ini tadi teman-teman. Oke nggak apa-apa ya. Ya wes, nanti saya totalin aja teman-teman ya. Jadi dari masuk gerbang tol Pakis ngetap sekali, kemudian ngetap lagi di gerbang tol Kejapanan teman-teman, bayar lagi itu tadi 53.500. Nah kembali ke sedan ya teman-teman ya. Sedan itu saya sebenarnya itu ngincer banget awalnya itu teman-teman, yang murah-murah aja lah gitu, karena sedan kan memang cenderung lebih murah ya teman-teman ya. Kalau untuk yang second maksud saya, yang lama-lama gitu, tahun-tahun lama kayak Lancer kayak gitu kan sebenarnya itu lebih murah teman-teman. Cuman kok ya itu pertimbangannya, karena kalau sedan itu nanti nggak bisa muat banyak ya. Sedangkan saya itu kalau di Ponorogo itu keluarga besar gitu teman-teman. Jadi ya saya harus mencari mobil yang 3 baris teman-teman. Pokoknya bisa nggak bisa harus 3 baris kan gitu. Nah kemarin tuh sempat alternatifnya itu kepingin yang MPV teman-teman sebenarnya. Kan ada lo MPV ya, kayak model Serena, kemudian Evalia, kemudian apa ya, yang pokoknya mirip-mirip kayak gitulah. Saya suka sebenarnya seperti itu teman-teman. Cuman kalau saya pikir-pikir lagi, kalau kayak mobil-mobil MPV seperti itu, kalau misalkan saya mau bikin video ngevlog gitu terus kayak ke Bromo gitu, kayak tadi itu saya ke Bromo gitu kan. Nah kayak gitu kan agak susah ya teman-teman ya. Makanya saya pikir-pikir lagi, saya butuh mobil yang tangguh ya, SUV lah pokoknya seperti itu. Nah SUV yang 3 baris gitu kan intinya. Terus yang ya CC-nya itu besar gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan mau buat jarak jauh itu Rosso gitu loh teman-teman. Nah makanya saya akhirnya jatuh pilihan pada Captiva ini ya, mobil saya ini teman-teman. Captiva yang bensin atau Pertamax ya. Ini cc-nya adalah 2400 teman-teman. Jadi tarikannya insya Allah enteng banget. Ya walaupun saya sebenarnya itu tipikal orang yang nggak suka ngebut teman-teman. Tapi kalau misalkan mobil itu cc-nya gede, kita misalkan jalan ya 100 gitu, itu masih enak teman-teman. Nah di jalur ini ya teman-teman ya, pemandangannya sangat indah sekali teman-teman. Banyak ini, di sebelah kirinya ada Sutet teman-teman, luar biasa ini. Saya suka dengan jalur tol ini itu karena untuk penerangan jalannya ini teman-teman ya, lampunya itu cukup terang ini teman-teman. Terus bagus ya, banyak gitu, rapi ya, nggak ada kabel-kabel yang pating sliver gitu. Jadi ini luar biasa teman-teman. Untuk ini ya teman-teman ya, medannya atau aspalnya atau cornya itu dari Malang sampai ke sini ini di sekitaran Sidoarjo ini masih cukup bagus teman-teman. Ada sedikit mungkin beberapa titik yang bergelombang aja. Kemudian kalau kondisi hujan seperti tadi itu, ada di beberapa titik itu menggenang teman-teman. Saya tadi itu ya nerjang banjir wes gitu, saya pikir kok agak kaget teman-teman tadi itu. Tapi
Ya cuman sedikit sih, nggak terlalu banyak. Ya itu mudah-mudahan nanti bisa segera dibenahi dari dinas terkait ya, pengelola jalan tol. Karena jalan tol ini ya menurut saya sih vital teman-teman ya. Nah ini ada sebelah kiri saya, ini ada Toyota Harrier teman-teman. Ini salah satu mobil idaman saya nanti. Kembali ke ini ya teman-teman ya, kendaraan tadi teman-teman. Jadi banyak mobil. Dulu saya tuh punya beberapa list gitu kan teman-teman tentang kendaraan. Kemudian banyak yang ini ya, saya kepengen ini gitu kan awalnya itu. Nah tiap hari itu saya nontonin review-review tentang kendaraan gitu teman-teman. Mulai dari MPV, kemudian SUV, sampai ke sedan kayak gitu teman-teman. Kemudian saya setiap kali bawa mobil ini itu pasti ditanyain teman-teman saya teman-teman. Ini enggak, ini mas perawatannya gitu kan, karena rata-rata mobil Silverado itu kan orang takut ya untuk ini pemeliharaannya teman-teman. Sebenarnya kalau kita itu perawatan mobilnya itu, perawatan di sini maksudnya itu ya perawatan standar aja teman-teman. Maksudnya rutin ngecek air ini radiator, kemudian ganti olinya, jangan sampai telat. Atau mungkin kalau yang diesel itu ya filter oli ya, itu yang paling sering harus diganti kayak gitu. Kalau kita rutin itu sebenarnya itu aman teman-teman, insya Allah. Untuk spare part gampang, sekarang itu online kok, semuanya gampang. Saya kalau misalkan ganti spare part gitu ya ada yang online, ada yang langsung di bengkel juga ada. Terus ada yang nanya lah, bengkelnya kan udah nggak ada mas gitu kan. Terus gimana? Bengkel yang resmi memang udah nggak ada ya, tapi bengkel yang semacam kayak ini teman-teman, kayak perwakilan, bengkel yang ditunjuk langsung dari GM ya, General Motor pusat sana, itu ada kok di Surabaya itu. Kalau di Surabaya itu ada di Jalan Biliton teman-teman. Nah itu bengkel resmi ya, yang ditunjuk oleh GM. Sebutannya itu ASO ya, singkatannya kok saya lupa ya. Pokoknya gitulah. Namanya itu Lior Jaya Sejahtera nama bengkelnya teman-teman. Kebetulan saya sering ke sana ya. Nah ini mulai padat teman-teman. Saya mau nyalip ke kanan tapi kok di belakang rame, jadi ya wis saya bertahan di belakangnya truk galon. Ini truk galon mau ke Pandaan sepertinya ini toh. Tapi kok ke arahnya ke sini ya, atau dari Pandaan mungkin ini ya. Dari Pandaan ini sepertinya ini nganter galon. Mungkin ada yang tahu sejarahnya Aqua ini teman-teman. Kalau yang saya baca ya, Aqua itu dulunya itu didirikan itu tahun 70-an kalau tidak salah teman-teman. Itu di Jakarta oleh pengusaha Indonesia teman-teman itu. Nah itu awalnya sempat frustasi karena ada apa? Dijual itu nggak laku-laku teman-teman. Dikasih ke orang, nggak mau orang, karena takut ini air apa gitu kan. Kok air kok ditaruh di botol kayak gitu. Itu awalnya sempat itu teman-teman, sempat nggak laku lama gitu kan. Wah ini di depan sepertinya ada truk mogok ya, jadi harus mengambil jalur ke kanan ini. Saya tak ngambil jalur ke kanan teman-teman. Siap. Oke. Oh ini ya ada truk pecah ban teman-teman. Jadi ini teman-teman tetap waspada ya, kita harus jaga kecepatan. Kemudian saya itu kemarin ngobrol sama senior saya teman-teman, itu di kantor ya, ngobrol sama senior di kantor itu dikasih tahu tipsnya kalau misalkan mengalami pecah ban itu kita jangan terus panik. Yang pertama berusaha untuk mengendalikan kendaraan ya, terus jangan direm teman-teman, pokoknya jangan mengerem tapi langsung lepas gas saja katanya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan panik terus nanti langsung buru-buru ngerem, jadi yang direm itu kan ini teman-teman ya, ban yang kosong kan. Jadi pasti otomatis ini teman-teman langsung guling mobilnya. Infonya sih begitu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan ya teman-teman ya di dalam berkendara. Makanya sebelum berkendara pastikan ya fisiknya sehat, kendaraannya sehat. Kemudian senjatanya orang muslim itu adalah doa teman-teman. Bagi yang muslim ya,
Kalau yang non muslim ya berdoa juga. Setiap mau pergi kemudian kita di jalan itu diusahakan ya kita tetap berdoa agar kita diberikan keselamatan teman-teman. Nah di sini nih ya ada jembatan penyeberangan. Oh ini yang daerah Sidoarjo ini teman-teman ya. Yang kalau lewat sini itu harus buka tutup itu ya kayaknya itu. Saya pernah lewat situ teman-teman. Jalurnya sempit memang. Tapi ya itu sangat bermanfaat teman-teman yang membantu menyeberangkan itu. Karena kalau nggak ada yang bantu nyeberangin itu pasti macet di situ teman-teman. Karena mobil nggak ada yang mau mengalah. Oke, membahas tentang jalan tol kembali ya teman-teman ya. Saya lanjutkan ya. Jadi mohon maaf ini kalau ngomongnya kepotong-potong dan terus ganti-ganti topik ya. Soalnya saya itu daripada ngantuk ini teman-teman. Jadi mending ya sambil berbagi informasi seperti ini ya. Mudah-mudahan yang nonton ini nggak bosen. Kemudian kalau nonton video ini kan biasanya durasi video saya itu rata-rata panjang ya teman-teman ya. Ya ada yang 10 menit ada, kemudian ada yang 15 menit ada. Paling maksimal itu ya sekitar setengah jam lah teman-teman. Nah kalau nonton video-video saya yang panjang itu saya usahakan saya minta kepada teman-teman itu nontonnya pas lagi longgar aja ya. Misalkan mau tidur gitu kan, terus atau misalkan lagi nyantai gitu, silahkan ditonton. Jangan di skip ya teman-teman ya. Terus biar informasi yang saya sampaikan itu utuh gitu loh teman-teman. Nanti kalau teman-teman nontonnya cuma separuh-paruh, jadinya nanti informasinya itu nggak nyambung. Nah saya berusaha menyampaikan informasi itu ya real apa adanya di lapangan ya teman-teman ya. Misalkan di situ jalannya bergelombang ya saya bilang itu jalannya bergelombang. Terutama saya itu yang paling nggak suka itu kalau ngelihat sampah di jalanan teman-teman. Nah itu biasanya saya langsung mention ke bupatinya. Mudah-mudahan segera ada tindakan gitu loh maksud saya teman-teman. Kemudian ini teman-teman ya, fitur secanggih apapun mobil teman-teman semuanya, baik itu mobilnya itu status keamanannya bintang 5 atau bintang berapapun ya, atau bintang 7 teman-teman. Jadi tolong tetap waspada, teman-teman tetap hati-hati ya teman-teman ya. Jangan sampai mentang-mentang fitur keamanannya tinggi terus mobilnya itu ngawur teman-teman. Karena juga ini kan masih hangat ya. Kemarin itu kan ada kejadian yang ada di Tol Jombang itu teman-teman, ada artis yang akhirnya meninggal dunia ya. Ya mudah-mudahan itu ini ya teman-teman ya. Jadi evaluasi juga buat kita teman-teman. Kemudian juga mudah-mudahan ada perbaikan juga dari sisi pemerintah selaku penyedia sarana dan prasarana jalan tol ini teman-teman ya. Ini kita sudah masuk di Sidoarjo Kota ya ini teman-teman ini tadi. Nah seperti di depan saya itu teman-teman ya, ada mobil pickup yang ngebut seperti itu ya. Sebenarnya tidak dibenarkan itu teman-teman, karena berbahaya ya, dia muatannya penuh dan dia ngebut gitu. Nah yang bagus seperti ini ya teman-teman ya. Walaupun mobilnya Fortuner Pajero Sport ya teman-teman ya. Ya walaupun mobilnya Pajero Sport tapi tetap santun, jangan ngebut-ngebut lah pokoknya teman-teman. Kalau di jalan tol itu kecepatan 80 aja kalau stabil ya cepet kok nyampenya itu. Namanya juga di jalan tol ya teman-teman ya, jalur bebas hambatan. Nah ya, yang zigzag-zigzag seperti itu teman-teman yang tidak diperbolehkan. Apalagi zigzagnya itu tidak sambil ngesen. Nah itu gak bener itu. Wah ini kok ada mobil jeepnya Bromo ya nyampe sini teman-teman. Hijau ini loh teman-teman ya di depan saya ini. Nah ini depan saya ini teman-teman, ada yang ngebut-ngebut seperti ini.
yang paling utama sebenarnya ya menjaga kecepatan untuk tetap aman dan jaga jarak teman-teman, karena sering kejadian itu karena nggak jaga jarak ya jadinya itu jadi beruntun teman-teman, jadi tidak bisa menguasai kendaraan ya. Nah ini kita di jalur ini itu cukup padat, ini suasana sore hari teman-teman, ini karena berbarengan dengan jam pulang kerja ya, jadinya cukup ramai. Nah ini udah mulai lancar teman-teman jalurnya. Itu tadi sempat macet ya, panjang di situ tadi. Ada polisi patroli ya teman-teman ya, jadi harap hati-hati kalau yang melanggar marka pasti diciduk langsung teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini di sini ini kita bakalan masuk di gerbang tol Waru Utama teman-teman. Jadi di tol ini itu adalah tol ini ya teman-teman ya, penghubung ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ke arah Jakarta, nah itu jangan sampai salah ngambil jalan di sini teman-teman. Kalau mau ke Jakarta, mau ke Mojokerto, Jombang itu belok ke kiri di sini teman-teman. Kalau sudah terlanjur ke sini ya sudah, teman-teman harus muter lagi, keluar tol dulu. Jadi tol Waru Utama itu kalau misalkan teman-teman lurus itu ke kota Surabaya. Nah kalau misalkan wah ini sebelah kanan kok sepertinya lancar ya, saya ambil kanan aja. Jadi kalau misalkan ke arah Jakarta, kemudian Semarang, Solo, Madiun, Jombang itu tadi ngambil ke kiri ya di situ tadi teman-teman. Jangan sampai salah ngambil jalur pokoknya. Ini di depan saya ada Lexus, mantap juga ini teman-teman. Ini masih saudaraan ya dengan Chevrolet ini teman-teman, Lexus LX 570. Saudara maksudnya sama-sama mobil langka teman-teman. Jadi tadi dari Malang sampai ke Kejapanan itu adalah bayarnya ya, tadi itu nah ini sudah mulai gelap ya teman-teman ya jalurnya ini. Mulai padat teman-teman, jalurnya padat. Terima kasih, silakan jalan. Oke teman-teman. Nah oke teman-teman, videonya saya akhiri sampai di sini ya, perjalanan dari Malang menuju ke Gresik teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, serta share juga ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.